Itu bukan sekadar rumor. Lautan pemecah roh 7 warna terletak di sana, dan alam suci Buddha ilahi sangat luas. Di dalamnya terdapat banyak area Buddha terlarang, banyak di antaranya bahkan belum saya jelajahi, tetapi jika guru ingin menemukannya, Yao Nantian pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya dan menemukannya dengan cara apapun. Yao Nantian berbicara dengan hormat, kepalanya tertunduk. Dia adalah pria yang cerdas dan tahu bahwa dia tidak boleh menunjukkan tanda-tanda masalah saat ini. Jika tidak, dia akan langsung dibunuh oleh Xiao Yan. Apakah kau yakin kita tidak akan terjebak dalam formasi penyegelan iblis cahaya Buddha jika kita memasuki alam suci Buddha ilahi? Immortal Zensahe menatap Yao Nantian dan berkata dengan suara berat. Mendengar ini, Xiao Yan langsung mengerutkan kening, matanya berkilat dengan niat membunuh saat dia menatap Yao Nantian. Ekspresi Yao Nantian langsung berubah, matanya menunjukkan kepanikan, dan dia buru-buru menjawab, "Jangan khawatir tentang formasi ini. Aku bisa menjamin keselamatanmu." Yao Nantian tidak berani memikirkan hal lain, apalagi menjebak guru. Keringat dingin langsung membasahi dahi Yao Nantian. Meskipun tidak jelas apakah dia benar-benar takut atau hanya berpura-pura takut, sikapnya saat ini tidak menunjukkan masalah apapun. Namun, penyebutan oleh Dewa Bangau membuat Xiao Yan cukup waspada. Dunia yang berbeda memiliki aturan yang berbeda, dan struktur kehampaan juga sangat berbeda. Melihat nebula luas yang muncul di sekitarnya, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dalam tatanan yang sempurna, dia sangat kagum. Dewa Bangau mengabaikan Yao Nantian dan malah mengeluarkan peta bintang alam mistik surga barat. Dia menemukan nebula terbesar dengan celah terbesar di peta, itulah domain suci Buddha ilahi. Itu adalah sumber kehidupan seluruh alam mistik surga barat, dan tempat tinggal makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Langit berbintang tak terhitung jumlahnya. Yao Nantian telah berkultivasi hingga tingkat kelima, namun masih ada banyak area terlarang yang belum dia kunjungi, yang cukup untuk menunjukkan bahwa tidak hanya ada banyak area langit berbintang, tetapi juga sangat kompleks. Pada saat ini, Dewa Bangau sudah mengaktifkan kompas surgawi. Ia mulai melintasi kehampaan, kecepatannya, meskipun tidak secepat jiwa hampa Xiao Yan, tetap sangat mencengangkan. Saudara Xiao Yan, ada lelang besar Dewa Iblis, aku bisa pergi dan mengumpulkan beberapa informasi. Selain itu, mungkin ada beberapa barang yang kubutuhkan di sana, jadi bisakah kau pergi duluan, lalu melanjutkan ke alam suci Buddha ilahi? Kata Dewa Bangau perlahan kepada Xiao Yan, sebelum meninggalkan dunia gunung dan laut. Ia masih benar-benar bingung dengan situasi di alam mistik surga barat. Meskipun Yao Nantian diancam nyawanya oleh Xiao Yan, seseorang tetap harus waspada. Terutama seseorang yang bisa bersekongkol dengan Void Lord untuk memburunya di Divine West dan dunia gunung dan laut. Xiao Yan tentu saja tidak bisa mempercayai orang seperti itu, tidak peduli sumpah apapun yang dia ucapkan. Namun, tepat ketika Xiao Yan hendak menyetujui permintaan Kren Immortal, sebuah fluktuasi tiba-tiba datang dari alam itu. Kekuatan jiwa Xiao Yan segera merasakannya, itu berasal dari 9 topeng. Ternyata Zhao Ji Chang Miesi sedang mengadakan pertemuan. Dibandingkan dengan konferensi kekacauan, pertemuan Chang Miesi tidak sering terjadi. Lagi pula, selain membual tentang apa yang telah dia lakukan untuk menipu dunia, pertemuan itu tidak memiliki arti lain. Namun, Chang Miesi ini seperti orang gila, mustahil untuk menilai apa yang mereka rencanakan. Jika Xiao Yan tidak menghadiri pertemuan mereka, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Xiao Yan juga ingin melihat apakah Lord of Illusions benar-benar salah satu dari 4 konspirator. Ini akan mengkonfirmasi satu hal, Chang Miesi sebenarnya bisa dibunuh, tetapi hanya jika tubuh asli di balik 7 topeng ditemukan. Kemudian, Chang Miesi bisa dibunuh. Ini hanyalah dugaan Xiao Yan untuk saat ini, karena hasil akhirnya masih belum pasti. Penguasa ilusi, yang licik dan berbahaya, masih menyisakan banyak jalan keluar untuk dirinya sendiri. Xiao Yan telah menghancurkan peti mati emas pelindungnya. Memiliki paviliun bintang bukanlah strategi yang bijaksana,
dan fakta bahwa dia tetap bersembunyi di dalam peti mati emas jelas menunjukkan bahwa aturan dunia gunung dan laut ini tidak lagi mentolerir jiwanya. Satu-satunya cara untuk mengkonfirmasi dugaan ini adalah dengan menghadiri pertemuan Chang Miesi. Namun, saat ini, di Kompas Dewa Bangau, tindakan yang tidak biasa di sini pasti akan menarik perhatiannya. Tidak peduli seberapa baik hubungan dengan Dewa Bangau, seseorang tidak akan pernah bisa mempercayainya dengan mudah, terutama karena ini menyangkut Chang Miesi, yang sangat sensitif. Dia dengan cepat mempertimbangkan situasinya. Tindakan paling aman saat ini adalah bagi Ye Tianwei untuk membangkitkannya kembali, untuk sementara menyingkirkan avatar pemakan jiwa, dan kemudian menggunakannya untuk memasuki tempat pertemuan melalui 9 topeng. Dengan lambaian tangannya, Xiaoyan memanggil panji penekan jiwa. Sekarang, semua jiwa yang terkumpul telah lenyap. Hanya fragmen jiwa utama Ye Tianwei dan sisa roh primordial yang tersisa, lapisan cincin jiwa mereka yang dulu mempesona kini telah hilang. Namun, kejadian ini mengungkapkan kepada Xiaoyan bahwa panji penekan jiwa memang merupakan teknik kultivasi yang ampuh. Meskipun hanya dapat digunakan sekali untuk mengumpulkan sejumlah besar jiwa, teknik ini bisa sangat penting di saat-saat kritis. Melepaskan serangan jiwa yang tak terduga pada saat-saat kritis. Ye Tian dibebaskan, dan klon pemakan jiwa terpisah dari punggungnya. Mengikuti Ye Tian, klon pemakan jiwa terus mengumpulkan jiwa, mencapai tingkat alam void dalam kultivasi jiwa. Namun, itu secara fundamental berbeda dari alam void milik Xiaoyan. Meskipun kekuatan jiwa klon pemakan jiwa tidak dapat terus menerobos ke alam yang lebih tinggi, ia dapat mengakumulasi kekuatan jiwa, sehingga melepaskan kekuatan jiwa yang menakjubkan ketika menyatu dengan tubuh utama pada saat-saat kritis. Xiaoyan meletakkan 9 topeng pada klon pemakan jiwa. Setelah meninggalkan panji penekan jiwa, Ye Tian berubah menjadi awan ungu hitam dan melayang ke dalam kehampaan, seperti kuda liar yang telah lepas kendali, tanpa menoleh ke belakang. Betapa kuatnya niat membunuh ini. Tatapan Dewa Bangau menyapu dirinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Aku ingin tahu apakah Dewa Bangau tahu," kata Xiaoyan. Setan seperti Yu Solvin, yang telah berkultivasi hingga tingkat transenden, tidak mudah dikendalikan. Saudara Xiaoyan, sebaiknya berhati-hati dengan Liu Qi di sekitarmu. Dewa Bangau mengangguk. Terima kasih atas pengingatnya, Saudara He, jawab Xiaoyan. Kemudian dia duduk bersila, menutup matanya, dan membenamkan pikirannya dalam perjalanan kesadaran, kembali ke alam dewa kekacauan. Melihat ke bawah, Xiaoyan melihat platform batu tempat dia berada, dan di atasnya berdiri beberapa sosok berjubah biru elegan. Jelas, dia adalah yang terakhir tiba. Suara-suara sudah terdengar dari antara mereka, dan Xiaoyan tidak menyadarinya saat tiba. Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya ke platform batu keempat. Benar saja, platform tempat dia berada kosong. Fakta bahwa Si Mou tidak menghadiri pertemuan Chang Miesi berarti dia benar-benar telah menderita pukulan berat. Tanpa peti mati emas yang melindungi jiwanya, dia kemungkinan akan segera lenyap menjadi ketiadaan. Oleh karena itu, pertemuan Chang Miesi tidak lagi penting. Keempat ahli strategi itu bisa saja terbunuh bahkan jika Chang Miesi tidak datang. Xiaoyan merasa ngeri memikirkan hal itu. Apakah orang yang memiliki 9 topeng yang dirasukinya, Chang Miesi, masih hidup? Orang yang dibunuhnya saat itu tidak memiliki tubuh fisik maupun jiwa, mungkin 9 topeng yang sebenarnya belum mati sama sekali. Itu terlalu aneh. Xiaoyan tidak bisa memahami apa yang mereka rencanakan, mereka tidak memiliki tujuan yang jelas. Mereka seperti sekelompok anak-anak yang bermain permainan tanpa tujuan, asyik dengan kesenangan mereka sendiri.